Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dan oleh karena itu, untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dipandang perlu melakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. B. Bahwa perorganisasian, pengadministrasian, dan peraturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing departemen sebagai yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan. C. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara koneksitas yang ada di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman perlu diatur kembali untuk disesuaikan. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, perlu pembentukan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24, pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman LN tahun 1970 Nomor 74 TLN Nomor 2951 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Memutuskan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman LN tahun 1970 Nomor 74 TLN Nomor 2951 diubah sebagai berikut. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 11 ayat 1. Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ayat 2. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Di antara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan satu pasal yakni pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 11A ayat 1. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilaksanakan secara bertahap. Paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Ayat 2. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi peradilan agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 3. Mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 22. Tindak pidana
yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Di antara pasal 40 dan pasal 41, disisipkan satu pasal, yakni pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 40A, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pelaksanaan pasal 11 atau yang berkaitan dengan pasal 22, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal 11. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999, Presiden Republik Indonesia tertanda Baharudin Yusuf Habibie diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1999, Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda Muladi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 147. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 1. Umum. Ketetapan MPR RI Nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, khususnya bab 4C hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisah yang ditegaskan antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini karena pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi klaim praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan. Peraturan perundang-undangan yang perlu diubah terlebih dahulu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Perubahan mengenai penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 tahun untuk meningkatkan checks dan balance terhadap lembaga peradilan. Antara lain, perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat, dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik atau Code of Conduct bagi para hakim. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman meliputi A. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. B. Pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas.
C. Penambahan ketentuan mengenai 1. Penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 tahun, namun untuk peradilan agama tidak ditentukan waktunya. 2. Penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan pasal 11 dan pasal 22. 2. Pasal demi pasal 1 ayat 1 angka 1 cukup jelas. Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan kekuasaan lingkungan peradilan masing-masing, misalnya A. Bagi peradilan militer, antara lain mengenai pembinaan administrasi, keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pengadilan militer pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir. B. Bagi peradilan agama adalah dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Angka 2 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2, selama belum dilakukan pengalihan, maka organisasi administrasi dan finansial bagi peradilan agama masih tetap berada di bawah kekuasaan Departemen Agama. Ayat 3 cukup jelas. Angka 3, kewenangan pengadilan umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia bersama-sama dengan orang sipil pada hakikatnya merupakan suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan bahwa seorang semestinya diadili di sidang pengadilan masing-masing. Hal tersebut merupakan kekecualian, maka kewenangan pengadilan umum tersebut terbatas pada bentuk-bentuk penyertaan dalam suatu delik, seperti sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan pengadilan militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang sipil dan perkara penyertaan di mana unsur militer melebihi unsur sipil, misalnya, dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada pengadilan umum. Ialah pengadilan militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh orang pengadilan militer, maka susunan hakim adalah dari pengadilan militer dan pengadilan umum. Dalam hal ini, kepentingan justisia tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang. Dalam waktu perang, di mana berlaku hukum eksepsional ataupun hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan seorang sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia tidak ditarik dari pengadilannya. Angka 4 cukup jelas, pasal 11 cukup jelas.